Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah sebagai pembuktian kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diuji benar-benar apakah dia keimanannya betul atau tidak betul, betul atau salah. Betul-betul beriman apa kur ngomong tok maksudnya. Ya, makanya Allah di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyinggung terkait hal tersebut. Tadi dibacakan oleh imam muda kita. Afa khasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftan. Tadi dibaca. Apakah manusia akan dibiarkan mengaku beriman mereka tidak diuji perkataan keimanannya, saya beriman. Perkataan ini adalah sebuah pernyataan dan Allah menguji keimanan kita. Di akhir hayat Allah menyatakan waliya'lamannallahu alladhina amanu waliya'lamannallahu al-kadhibin. Hendak supaya Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman, yaitu benar perkataannya, dan orang-orang atau siapa-siapa yang berdusta perkataannya. Hal ini sering disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya, bahwasanya kita semuanya akan senantiasa diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah secara umum, keimanan kepada rukun iman yang 6 itu benar-benar atau bohong-bohongan. Ya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi, kepada hari akhirat, kepada takdir. Itu semuanya adalah pernyataan kita. Kita beriman, menyatakan bahwa kita beriman dengan keenam hal tersebut. Akan tetapi kita belum teruji dengan betul, ya, dengan tidak berbeda dengan kaum umat terdahulu. Mereka sudah banyak diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa berat, sehingga mereka benar-benar menjadi orang yang imannya benar, ya, terbukti keimanannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, akhasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablihum massathumul ba'sa wad-dharra'i wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahum mata nasrullah. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang sudah ditimpakan oleh Allah kepada umat terdahulu? Mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa kesulitan, bahkan mereka bumbunya digonjang ganjing. Sampai berkata para rasul dan orang-orang beriman di antara mereka, mata nasrullah,
kapan datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini diantara ayat-ayat yang menyinggung terkait keimanan kita. Kita akan senantiasa diuji dalam kehidupan di dunia ini sampai kita bersih dari dosa sehingga pantas untuk memasuki surganya Allah. Surganya Allah sudah barang tentu tidak sembarang orang bisa memasukinya. Tidak semua orang bisa memasukinya. Orang-orang yang bisa memasukinya adalah orang-orang yang lulus ujian, lulus segala macam cobaan yang menerpa dirinya, baik dalam kehidupan dirinya, kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan ekonominya, kehidupan beragamanya. Yang utama ini, yang utama adalah ujian terkait akidahnya, terkait keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ujian yang berat. Bagaimana ketika sangat banyak pemahaman-pemahaman agama yang keliru, yang tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sahihah, kita diuji dalam kehidupan yang sangat beragam ini. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih mana keyakinan yang benar, mana keyakinan yang tidak benar, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Itu semuanya adalah ujian sesungguhnya. Dan itu semuanya tidaklah bisa kita berhasil meraihnya kecuali kita sabar di dalam menjalani itu semuanya, senantiasa berusaha meningkatkan ilmu dan pemahaman kita terhadap agama kita sendiri. Berapa banyak orang Islam, kaum muslimin yang tidak paham terhadap agamanya? Sangat banyak. Mereka mengaku muslim, mengaku mukmin, akan tetapi tidak mencerminkan kemuslimannya, tidak mencerminkan keimanannya. Ketika orang yang mengaku muslim dan mengaku mukmin diuji oleh Allah, kok angger pancen wong Islam kuwe kudu gelem napa? Salat, puasa. Ini ujian awal. Lulus semua napa mboten? Orang Islam lulus semua napa mboten? Mboten nggih? Iya, karena banyak orang yang ngakune Islam tapi ora salat, ora puasa. Ana sing salat tapi ora puasa. Ana sing puasa tapi ora. Ana sing senenge tarawih tapi salat wajibe. Gitu betul. Iya, terkadang aneh. Salat tarawih itu salat sunnah nggih. Ya, pahalanya dengan salat Isya berjamaah kira-kira besar mana? Besar Isya, ya. Bukan berarti nyong salat Isya baiklah. Nanti panjenengan yang ngayal itu biasanya seperti itu. Kalau Ustaz ngomong jadi pahalanya lebih gede salat Isya, yang salat Isya tok bae terawih rusak. Salah maling nyong ya. Ya, ini ujian. Segala macam ujian. Allah sudah memberi gambaran bahwasanya umat-umat terdahulu mereka benar-benar diuji keimanannya. Para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana Bilal bin Rabah ketika dia memeluk agama Islam, dia disiksa oleh tuannya. Dia dijemur di padang pasir, ditindih watu, diselomodi nganggo besi panas. Kon ngapa? Kon kembali kepada ajaran nenek moyang. Apa yang disampaikan oleh Bilal, beliau hanya berkata ahad, ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tidak bergeming sedikit pun. Itu Bilal. Berapa banyak sahabat yang gugur di medan Allah, di medan perang, baik karena disiksa oleh orang kafir,
hanya karena mereka beriman kepada Allah, hanya karena mereka menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan kita alhamdulillah menikmati hasil dari perjuangan mereka semuanya radhiyallahu anhum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa awal-awal dakwahnya beliau banyak disakiti bahkan oleh paman-pamannya sendiri yang namanya Abu Lahab. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap hari istrinya siapa? Ketika kita membaca surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talahab wa imra'atuhu hammalatul khatab. Ini dan istrinya si pembawa kayu bakar, berarti tukang mesuluh napa nggih? Bukan seperti itu maksudnya. Ini adalah istilah dari bahasa Arab, artinya orang yang suka mengadu domba, orang yang suka manas-manasi orang. Ini istrinya Abu Lahab ini luar biasa di dalam memusuhi orang-orang yang menganut agama Islam, sehingga hampir tiap hari diriwayatkan ini istrinya Abu Lahab ini membuang kotoran unta nang ngarepe umai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sedang sholat ya seperti itu juga. Ini begitu besarnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada para pendahulu kita. Begitu juga barangkali para ulama Nusantara, para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia ini, yang sebagian besar adalah kaum muslimin, sebagian besar adalah orang-orang yang seakidah dengan kita. Mereka berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa ini dengan darahnya. Itu semuanya adalah ujian-ujian umat-umat terdahulu untuk kita jadikan pelajaran bahwasanya surga ini tidak murah. Dan ujian hari ini tidak ada apa-apanya dibanding ujian kepada umat-umat terdahulu. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk taat menjalankan salat 5 waktu, untuk taat menjalankan rukun Islam. Ya khususnya di bulan puasa ini kita benar-benar diuji oleh Allah. Seberapa besar tingkat ketakwaan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwanya tidak hanya pada kata-kata, akan tetapi dalam praktek, sehingga harus diuji. Puasa kita diuji untuk tidak makan dan minum, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tidak berkata bohong, tidak menggunjing tetangga, tidak membicarakan aib orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Ini ujian. Siapa di antara kita nanti yang lulus? Dan mudah-mudahan kita semuanya lulus menghadapi ujian tersebut, sehingga kita pantas untuk menjadi penghuni surga. Setiap Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meningkatkan derajat seorang, dia pasti akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Kalau dia lulus, maka akan meningkat derajatnya di sisi Allah. Ketika dia tidak lulus, maka dia akan kembali ke titik nadir, artinya akan kembali kepada keimanan yang rendah atau bahkan kekafiran. Jemaah rahimakumullah, berapa banyak orang-orang yang ketika berniat hijrah, berniat kembali ke jalan Allah, akan tapi ketika ada sesuatu yang
ganjel, sebentar lalu kembali lagi seperti semula. Mereka gampang untuk putus asa dari rahmat Allah, sehingga tidak bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini banyak terjadi, ya. Orang yang mau kembali kepada kebaikan atau kembali mau menjalankan kewajiban-kewajibannya, ketika dia mendapati ada sesuatu yang ganjel di hatinya terkait apa saja, terkadang langsung ora keton maning. Langsung apa? Langsung ngepes. Mentalnya tidak teruji. Dan ini termasuk diantaranya ujian. Ya kalau hanya ngomong, saya mau bertobat, saya mau kembali, gampang. Nggih? Tapi harus dibuktikan. Itu. Jamaah rahimakumullah, itu mukaddimah itu berapa jam? Oke, kita lanjutkan, tambahin materi sedikit. Ya, di antara ujian yang sesungguhnya juga di bulan Ramadan ini, dan jenengan dilatih untuk mengeluarkan sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Para ulama mengatakan agar lebih mudah menghitungnya, terkait sedekah yang wajib yaitu zakat bagi yang sudah memasuki nisab, sudah mencapai nisab hartanya, setiap Ramadan itu dihitung agar supaya mudah saja, karena ketika kita mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan otomatis pahalanya berlipat ganda, walaupun kita juga boleh mengeluarkannya di bulan yang lain, karena ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Baiklah orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari yang baik-baik dari kasabaneko, dari apa yang kamu kerjakan, dan apa-apa yang Allah keluarkan dari bumi, dari hasil pertanian. Ini perintah dari Allah yang menjadi syariat agama Allah, yang merupakan rukun Islam, pondasi daripada agama ini. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat yang wajib, dia keimanannya masih diragukan. Ini ujian dari Allah, apakah kita taat atau tidak. Kita sudah ujian pertama syahadat, lulus nombatan nganjenengan ujian syahadat min pas ngijab. Ya, pas ngijab. Ya, secara umum kita kaum muslimin alhamdulillah sudah mengucapkan syahadat dari kecil nggih. Eta tidak perlu lagi ketika kita mau nikah syahadatnya diulang, nggak perlu. Janjian kita sudah Islam, kecuali dia baru masuk Islam harus syahadat terlebih dahulu. Kita alhamdulillah sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lulus. Lalu berikutnya Allah memerintahkan kita salat. Dari mulai kecil kita sudah dilatih oleh orang-orang tua kita sampai hari ini alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kita menjadi orang-orang yang muqimas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, seperti doanya Nabi Ibrahim tadi juga dibacakan di dalam surat yang dibacakan tadi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan seluruh keturunanku menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Ini doa para nabi yang utama itu. Kita juga semestinya seperti itu. Mendoakan anak keturunan kita yang utama adalah anak dan cucu yang senantiasa mendirikan sholat. Itu yang utama.
Perkara yang lain-lain akan mengikuti. Kalau kita tujuannya akhirat, dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Dan kita diuji dengan kewajiban tersebut, yaitu salat. Dan kita, alhamdulillah, kita lulus mungkin walaupun nilainya KKM ya. Pas-pasan. Iya, yang penting lulus dulu. Ya, kita diuji untuk sholat, kita lulus. Berikutnya kita diuji dengan puasa. Diuji oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan dari mulai subuh sampai maghrib. Ini ujian. Dan alhamdulillah kita ya lulus, walaupun mungkin nilainya pas-pasan. Kita tidak tahu berapa nilai puasa kita, berapa pahala puasa kita. Allah yang mengetahuinya. Itu semuanya tergantung daripada kualitas puasa kita. Kalau jumlahnya ya sama nggih, hanya dengan yang lain sama. Akan tapi kalau kualitasnya, pahalanya berapa, itu hanya milik Allah. Sama seperti sholat. Ya, ibarat nilai itu ada rentang 1 sampai 0 sampai 10. Ya, kaum muslimin dalam sebuah hadis selalu menyatakan diantaranya itu paling banyak oleh 5. Paling banyak sholatnya oleh 5, 6 bayi apot. Ada yang oleh 5, oleh 4, oleh 3, oleh 2, oleh 1, ana sing oleh 0. Itu. Ya. Ini banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi itu semuanya kita sudah diuji oleh Allah. Dan kita berhasil sampai hari ini masih menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu. Berapa banyak orang-orang yang tidak lulus melaksanakan perintah ini. Jamaah rahimakumullah, berikutnya tadi yang keempat yaitu zakat. Kita diuji oleh Allah tabaraka wa taala, baik yang wajib, zakat wajib, atau zakat yang sunnah. Kalau zakat yang sunnah, sedekah sunnah, itu tidak ada batasannya, tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Kapanpun kita mau bersedekah, ya kita silahkan untuk melakukan itu. Termasuk di bulan Ramadan ini kita banyak kemarin sudah kita bahas terkait bersedekah di bulan Ramadan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi untuk zakat wajib ini ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah sudah mencapai nisab. Nisab itu ukuran di mana seorang mempunyai kewajiban zakat. Kalau yang mempunyai emas 83 gram, itu berarti sudah mencapai 1 nisab. Kalau yang mempunyai tabungan yang sudah mencapai nilai emas 83 gram, berarti sudah mencapai 1 nisab. Ini untuk harta bendanya. Untuk perdagangan juga, yang mempunyai modal yang berjalan dengan dana-dana yang ada, yang mencapai nilai 83 gram emas, itu berarti sudah mencapai 1 nisab. Itu untuk harta benda. Untuk pertanian, sawah, padi, yang sudah panennya mencapai 720 kg, itu berarti mencapai 1 nisab dan wajib untuk zakat. Ya, ada napa mboten tentang Cikadu Cikole? Ada nggih? Monggo untuk diatur sedemikian rupa, karena itu adalah kewajiban kita. Kalau tidak kita keluarkan harta, kita akan bercampur. Ya, kita akan memakan harta yang bukan milik kita.
Ini ujian dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan berbeda dengan harta-harta zakat harta mal. Itu adalah mengikuti waktu kepemilikan haul 1 tahun. Ketika sudah dimiliki selama 1 tahun, itu baru terkena zakat. Akan tetapi kalau pertanian itu adalah zakatnya ketika panen. Bentar lagi panjenengan panen. Ingat, ya, ketika sudah mencapai 720 kilogram, ya, dihitungannya gabah kering. Hitungnya gabah kering. Karena Rasulullah mencatatkan demikian. Kalau sudah mencapai hal tersebut, silakan untuk dikeluarkan zakatnya. Karena ini semuanya adalah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala yang harus kita tunaikan sebagai ujian keimanan kita. Apakah kita benar-benar beriman atau hanya di bibir saja? Itu. Sedangkan untuk ternak mungkin tidak, di sini belum saya lihat ada, karena kriterianya kalau onta itu 5 ekor, kalau sapi 30 ekor. Pak Nasim ada 40 ya? Kalau kambing 40 ekor, ada yang punya kambing 40 ekor? Gak ada ya? Itu, ya itu nisabnya. Itu seperti itu. Ya, yang mungkin ada di sini adalah terkait sawah padi. Itu monggo. Kita lanjutkan ayat-ayatnya, kita ingat akan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah sebagian dari hasil dari apa-apa yang menjadi kasabanmu, yang menjadi pegawai, yang menjadi tukang bata, yang menjadi semuanya, tukang dagang dan sebagainya. Infakkan sebagian dari hasil yang baik-baik. Kalau itu memenuhi nisab, berarti harus zakat. Tapi kalau tidak memenuhi nisab, ya silakan untuk bersedekah sunnah dari hasil daripada apa yang kita usahakan di dunia ini. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang kami tumbuhkan bagimu dari bumi, dari hasil bumi. Lalu Allah melanjutkan, wala tayammamul khabisa minhu tunfikunaha walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Dan janganlah kalian memilih dari hasil bumi tersebut yang buruk-buruk untuk dizakatkan, padahal kamu ngambil bekaro sing elek-elek ini karo apa? Kesing madan bosok di juga karo tangan kiri. Anaknya nggak zakat baik, tidak boleh, nggak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Mau zakat itu harta yang terbaik yang kita miliki. Itu. Allah memperingatkan, Allah itu tidak butuh gabah panjenengan, tidak butuh. Tidak butuh. Ya. Ngapa Gusti Allah mempunyai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, kok butuh gabah? Yang butuh itu kita. Allah Maha Kaya dan kita yang fakir, kita yang membutuhkan hal tersebut. Makanya Allah menyatakan demikian. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikunaha walastum bi akhidhihi illa an tughmidu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Lalu Allah melanjutkan, asy-syaitanu ya'idzukumul faqr wa ya'murukum bisu'. Allah menjanjikan, asy-syaitan menjanjikan atau membisikkan kepada kalian al-faqra, ya, kefakiran. Ketika kalian panjenengan mau mengeluarkan zakat, dibisik oleh setan, aja kalian zakat, ngosi anak putune mangana Pak.
Itu setan. Wa ya'murukum bil fahsya. Ketika kowe ngerbis gelem zakat, lalu berikutnya apa? Kayak sing elek-elek bae kok zakat. Itu setan ya. Makanya asyaitanu ya'idzukumul farqa wa ya'murukum bil fahsya. Menakut-nakuti dengan kefakiran dan menyuruh kalian melakukan perbuatan yang buruk. Itu ada dua cara setan ketika menggoda kita. Yang pertama, yang sudah punya harta ditakut-takuti. Cegelem jakat eman-eman temen seton kan metu bira sakintal. Oh, sakintal akan memadang sih. Ini setan, ya, setan. Angger itu sudah tidak orang pasah, lalu diganti ke kayak baik kayak sing mandan gabuk. Itu setan seperti itu. Adalah Allah yang idukumul maghfirah wa fadlamin. Allah itu menyediakan ampunan dan karunia dari sisi Allah. Ya, dengan zakat tersebut. Semua yang kita lakukan, semua yang Allah perintahkan pasti baik bagi kita. Jangan menganggap sedekah, zakat itu mengurangi harta kita. Bahkan ya akan menambah harta kita. Tidak akan berkurang harta yang diambil zakatnya. Secara hitungan ya berkurang. Secara hitungan ya wong anu seton dikurangi sekintal ya kari sangang kintal nggih. Iya, secara hitungan berkurang, akan tetapi keberkahannya pasti berlebih. Kita sudah sering menyatakan, sudah sering ya. Kita ketika tidak mengeluarkan zakat, alhamdulillah semuanya lancar, anak putu payah dan sebagainya, saudara semuanya lancar, sehat-sehat saja. Dilala ketika tidak berzakat ya dela-dela maringone mahar, dela-dela maringone itu semuanya. Kita kadang tidak memikirkan hal tersebut. Ini kenapa Rasulullah menyatakan demikian, tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang harta-harta yang kita sedekahkan. Secara hitungan memang berkurang, akan tapi secara keberkahan berlipat ganda. Ketika kita berhasil untuk melewati ujian ini, insyaallah ya keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semakin tinggi. Kita derajatnya di sisi Allah akan menjadi lebih baik. Karena ini ujian sesungguhnya. Karena ketika kalau sudah berhubungan dengan harta ini, kita benar-benar diuji. Siapa yang imannya benar, siapa yang imannya kurang benar, siapa yang imannya salah, ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwasanya kita tidak akan mendapatkan, mencapai derajat yang sempurna sebelum kita mau menafkahkan apa-apa yang kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kata Allah. Kita tidak akan dapat mencapai kebaikan yang sempurna sampai kita menafkahkan rezeki yang kita sukai. Karena pada hakikatnya kita manusia sangat suka kepada harta benda. Fitrah nggih, anggar ana wong sing ora suka harta benda ya kelainan nggih. Itu manusiawi. Akan tetapi Allah dan syariat Islam mengatur itu semuanya. Mana yang bagian untuk kita sendiri, mana yang bagian orang lain, mana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Itulah agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah rahimakumullah, kita insyaallah lanjutkan besok nggih. Kalau kita berbicara tentang zakat ya cukup hanya 30 menit. Kudune 30
hari. Itu, karena cakupannya sangat luas. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai pembuka ya, agar kita menyadarkan diri kita bahwa ketika sudah mencapai nisab dan kita menolak untuk membayar zakat, ya kita sudah kehilangan satu pilar agama ini, sehingga sangat membahayakan bagi keislaman kita secara keseluruhan. Bahkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Khalifatul Rasyidin pada waktu itu. Sehingga karena ini merupakan pondasi agama Islam. Jamaah rahimakumullah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.